لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ungkapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada Jumat ketiga bulan suci Ramadan, di mana kita semuanya masih tertuntun menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini kita semuanya masih berada di masjid ini, dan ini merupakan anugerah karunia yang besar pada kita semuanya, yang tentu pertama-tama kita syukuri saat ini. Walillahil hamd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini semakin meningkat kemuliaannya di saat kita mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah di dalamnya. Salah satu yang tak bisa dipisahkan dari bulan suci Ramadan ini adalah Al-Quran Al-Karim, di mana penyebutan bulan suci Ramadan berkaitan kuat dengan Al-Quran Al-Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Artinya Al-Quran ini adalah bagian yang terbesar daripada kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka bila saja Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka kita ini yang telah mendapatkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang menjadi kemuliaan pada kita adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran secara banyak inilah merupakan satu kemuliaan yang mengangkat harkat dan derajat kita di bulan suci Ramadan, khususnya pada hari Jumat atau malam Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kemuliaan membaca Al-Quran. Wa iza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jika kalian membaca Al-Quran, maka dijadikanlah pada kalian pembatas antara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan kalian. Artinya Allah melindungi kita dari gangguan-gangguan kekufuran dan segala tipu dayanya, dan Allah menyayangi kita dan menjaga halal dan haram pada kita dan menjaga kesucian kita. Maka
Al-Quran ini apabila dibaca khususnya di bulan suci Ramadan dan lebih khusus lagi di hari Jumat, maka itu nilai pahalanya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk pada sesuatu yang lebih benar, yang lebih kuat, yang lebih kokoh. Dan Al-Quran ini wa yubashshirul mu'minina, memberikan berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa di sisi Allah mereka mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari Jumat ini adalah hari Al-Quran juga. Dan bila kita banyak membaca Al-Quran, maka insya Allah kemuliaan hari Jumat lebih utama lagi. Ada beberapa surah-surah yang Allah Subhanahu wa taala merupakan surah-surah Allah yang istimewa, yang Nabi SAW isyaratkan bahwa apabila dibaca di hari Jumat, apalagi bulan suci Ramadan, maka itu semakin tinggi nilai dan pahalanya. Yang pertama adalah bahwa pada malam Jumat secara umum kita disuruh membaca surat Al-Kahfi. Ya, karena surat Al-Kahfi memuat banyak hal yang mulia di dalamnya. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan sinar cahaya padanya, yang merupakan cahaya itu akan memberi penyinaran kepadanya antara dirinya dengan Jumat berikutnya. Jadi 2 Jumat kita diberi cahaya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan itu. Ya, dalam hadis lain dikatakan Lailatul Jum'ah, bahwa itu juga pada malam Jumatnya. Kemudian dalam riwayat lain juga dikatakan man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati, ya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, wa huwa ma'sumun min kulli ila samaniyati ayamin min kulli fitnah, maka dia akan dilindungi oleh Allah 8 hari. Ya, jadi 7 ditambah 1 lagi 8 hari dari seluruh fitnah-fitnah yang ada. Wa iza kharaja dajjal, dan jika seandainya dajjal itu datang, ausima minhu, maka dia juga akan terbebas dari pengaruh dajjal. Jadi surah-surah yang kita harus baca ini di bulan suci Ramadan pada hari Jumat ini diantaranya adalah surah Al-Kahfi. Hari ini bisa kita baca, masih ada waktu sampai sore, insya Allah memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa surah lagi pada hari Jumat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di subuh hari Jumat biasanya membaca surat As-Sajdah, dan apalagi surat Al-Insan. Ya, hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Ya, itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa surat As-Sajdah dibaca pada hari Jumat? Disebabkan karena pada surah As-Sajdah itu ada berita-berita tentang penciptaan langit dan bumi, di mana langit dan bumi diciptakan 6 hari dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu. Dan bagi orang yang mengerti makna Al-Quran, sekedar dibacakan dia sudah mengerti bahwa kita diperingati oleh Allah untuk selalu mengingat kebesarannya. Kemudian dalam surat Al-Insan, di situ banyak cerita-cerita tentang akhirat, di mana manusia harus senantiasa mengingat akhir minimal sepekan, maka dia teredukasi dengan bacaan-bacaan itu. Kemudian di saat khutbah Jumat, Rasulullah SAW selalu membaca, tidak lupa membaca surat Al-Qaf. Ya, Qaf wal Qur'anil Majid sampai seterusnya. Maka itu diantara surah-surah
yang mulia dibaca pada hari Jumat. Kemudian di antaranya adalah surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, yang menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Maha suci dan Maha kuasa. Kemudian selain dari surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah, itu juga menunjukkan cerita-cerita tentang hari akhirat, di mana akhirat ini adalah tempat kembalinya manusia. Jadi pada hari Jumat ini adalah banyak surah-surah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita baca. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan, barang siapa yang membaca Hamim ya wal kitabil mubin ad-dukhan pada malam Jumat, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya. Apalagi saat ini adalah saat bulan suci Ramadan. Membaca surat-surat ini adalah merupakan pengampunan bagi kita. Kemudian di saat hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbahnya Nabi itu sangat singkat. Jadi kalau kita bisa hitung-hitung, mungkin sekarang ini ya paling lama 10 menit. Tetapi bacaannya panjang. Ya, kalau kita di Indonesia ini ya terbalik. Khutbahnya panjang, bacaannya sedikit. Ya, mungkin ada juga pengaruhnya bahwa apabila Nabi berkhutbah itu orang dengan menggunakan bahasa Arab, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Kahf tadi, maka orang teredukasi dengan sendirinya. Kalau ya orang-orang yang tidak berbahasa Arab, ya nanti diterjemahkan dulu baru mengerti ayat-ayat itu. Jadi di situ mungkin perbedaannya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat Jumat, biasanya membaca surat Al-Jumu'ah. Ya, itu juga bagus dibaca untuk kita pada hari Jumat, surat Al-Jumu'ah, di mana di situ diingatkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Kuasa, dan setiap minggu kita diperingatkan tentang hal itu. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Munafikun. Ya, jadi pada rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Munafikun, dan itu panjang waktunya. Panjang. Ya, kalau kita mungkin ada yang kurang kurang sabar melaksanakan itu. Yang jelas ini adalah surah-surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah di belakang itu semua? Adalah bahwa hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, tuannya seluruh hari, di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari neraka, ya, dari azab neraka. Setiap hari Jumat itu 600 orang, kurang lebih 600 orang. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Dan apabila kita banyak melakukan amalan-amalan, termasuk diantaranya membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat khusus, maka insya Allah kita akan tergolong di antara itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ini semua agar umat ini setiap Jumatnya berkumpul mendapatkan peringatan dan mengingat kebesaran Allah, mengingat kewajiban-kewajibannya. Ada beberapa hal yang terkandung di beberapa ayat yang hikmahnya itu besar, seperti dalam surat Al-Kahfi misalnya. Mengapa surat Al-Kahfi dianjurkan untuk dibaca pada malam Jumat, hari Jumat, bahkan sore Jumat, menjelang terbenam matahari, kalau belum sempat membaca paginya atau malamnya. Mengapa demikian? Karena di dalamnya itu terdapat cerita-cerita yang sangat mengedukasi. Yang pertama cerita itu adalah adanya masalah ilmu, kesombongan keilmuan diantaranya di dalamnya. Ya, ada kesombongan keilmuan, ada masalah ilmu di dalamnya. Di mana saat itu Nabi Musa pernah mengatakan bahwa sayalah orang yang paling alim, ya, di antara hamba-hamba Allah yang ada saat ini, ya. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutuslah Nabi Khidir mengajarkan ia ilmu hikmah kepadanya. Ternyata ada yang lebih alim daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam di kalangan Bani Israel. Apalagi di dalam surat Al-Kahfi itu sendiri ada cerita tentang masalah agama, yaitu di mana
6 golongan Ashabul Kahfi itu adalah 7 ya, ada yang mengatakan 7, 5, 7, 8 seperti itu disebutkan dalam Al-Quran. Mereka terfitnah, artinya dia tidak bisa menjalankan hukum agamanya, beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka menyendiri. Daripada berbaur dengan orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik ia menyendiri di gua dan tertidur 350 tahun lamanya. Nah, itu juga masalah agama. Ada lagi masalah harta benda. Di dalamnya adalah diceritakan tentang ada dua orang yang memiliki kebun, ya, di mana yang satu bersyukur kepada Allah, yang satu tidak. Maka yang bersyukur kepada Allah ditambahkan rezeki, yang tidak bersyukur kepada Allah hancur seluruh kebunnya. Nah, itulah di antara kisah-kisah yang ada di dalam surah-surah itu. Oleh karena itu, setiap umat mukmin dianjurkan membaca ayat ini agar teredukasi. Apalagi kalau sampai dibuka-buka, artinya setiap minggu kita, insya Allah kita akan mendapatkan pengajaran, mendapatkan peringatan. Keimanan kita semakin kuat, ketakwaan kita semakin kuat, dan kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan renungan-renungan bacaan itu. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanfaatkan momen Ramadan ini yang tersisa untuk banyak-banyak membaca Al-Quran dan manfaatkan waktu-waktu yang mulia, khususnya hari Jumat, untuk membaca banyak-banyak Al-Quran. Kalau perlu kita khatamkan berkali-kali dalam 1 bulan ini. Di depan kita masih ada 1 hari Jumat, jangan pernah kita lalaikan dengan membaca Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa zajar wa akhriju hubbad dunya min qulubikum fa innahu idza stawla asar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi fa qala Allah ta'ala min qailin alim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat ini saat-saat istijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim ya rabbal alamin. Allahumma hadha haluna la yakhfa 'alaik wa hadha dha'funa zahirun baina yadayk. Allahumma man la yaruddu sa'ila wa la yukhayyibu lil 'abdi masailah. Nas'aluka Allahumma an tansurna wal islam wal muslimin wa an tu'liya kalimatal haqqi wad din. Man arada bil islami wal muslimina khairan wa wafiqhu Allahumma bi kulli khair. Man arada ghaira dhalik fa Allahumma akhza azizil muqtadir ya rabbal alamin ya hannanu ya mannan ya zal judi wal ihsan sabit qulubana alal iman narju 'afwaka wal ghufran waj'alna min utaqa'i syahri ramadan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح